響くされまねねスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 go ahead. Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang Ulquiorra V2 ya. Jadi kira-kira Ulquiorra V2 itu dari pasifnya kemudian dari ultimate-nya itu bagus atau enggak ya. Dan juga kita mau melihat nanti dari Zanpakuto-nya. Kira-kira Zanpakuto-nya itu wajib diambil atau enggak. Kemudian dari pasif bintang 4-nya itu berguna untuk tim atau enggak ya. Oke, langsung saja yang pertama kita lihat dari ultimate-nya si Ulquiorra V2. Oke, dan sekarang kita mau melihat dari ultimate-nya ya. Jadi yang atas itu adalah status ketika dia itu belum berZanpakuto, dan yang bawah adalah status ketika si Ulquiorra V2 ini udah berZanpakuto ya. Oke, jadi yang pertama itu memberikan kerusakan pada semua musuh dan mencuri 10% di event target selama satu ronde. Oke, ini jadi bagus ya, karena dia itu tipenya tanker. Jadi kalau dia tuh mencuri 10% di event target itu sangat bagus. Kemudian jika ada satu target di lapangan, maka si Ulquiorra ini bisa mencuri 40% di event target sebagai gantinya ya. Oke, jadi kalau musuhnya masih banyak, dia tuh nyuri 10% di event target. Sedangkan kalau musuhnya tinggal satu, dia tuh malah mencuri 40% di event target ya. Wah, ini sangat bagus sih. Kemudian jika skill ini telah digunakan sebelumnya, penggunaan selanjutnya memiliki 50% peningkatan kerusakan dan meningkatkan pemulihan amarah Ulquiorra sebesar 30% untuk 2 ronde. Oke, jadi kalau Ulquiorra ini udah ultimate, maka di ronde selanjutnya kalau dia tuh ultimate lagi, maka dia tuh memiliki 50% peningkatan kerusakan dan juga pemulihan amarahnya itu meningkat ya sebesar 30% untuk 2 ronde. Wow, ini bagus sih. Jadi ultimate-nya itu bagus ya, karena dia tuh tipenya tanker. Pertama ngurangin defense, mencuri defense, kemudian setelah dia ultimate dia tuh bisa ningkatin damage dan juga ningkatin pemulihan amarah. Oke, kemudian kita lihat dari status yang udah berZanpakuto. Jadi status yang udah berZanpakuto itu sama ya, sama kayak yang di atas. Bedanya itu ini, bedanya itu setelah dia ultimate ya, yang tadinya tuh 50% menjadi 60%. Jadi bedanya itu doang. Kemudian si Ulquiorra ini kalau udah awaken atau berZanpakuto, dia itu mendapatkan status tambahan. Nah, status tambahannya adalah yang pertama, damage Ulquiorra itu meningkat ya. Kemudian si Ulquiorra itu mendapatkan efek tambahan. Jadi efek tambahannya adalah jika HP Ulquiorra di atas 50%, skill ini memberikan damage tambahan sebesar 70% dari defense miliknya. Oke, jadi kalau kalian udah berZanpakuto, kalau kalian udah awaken, maka si Ulquiorra ini kalau HP-nya di atas 50%, maka dia itu bisa memberikan 70% damage tambahan. Jadi damage tambahannya itu dari defense milik si Ulquiorra ya. Jadi ini adalah karakter yang attack-nya atau damage-nya itu ngandelin dari defense-nya ya. Kemudian jika kesehatan Ulquiorra di bawah 50%, jika HP-nya di bawah 50%, dia mendapatkan perisai atau shield yang setara dengan 20% dari kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan itu. Jadi ketika HP Ulquiorra ini di bawah 50%, kemudian si Ulquiorra ini ultimate, dia itu bisa mendapatkan shield ya atau perisai sebesar 20% dari damage yang dihasilkan. Oke, jadi itu sangat bagus ya. Yang pertama, HP di atas 50% dia itu bisa memberikan damage tambahan. Kemudian ketika HP-nya di bawah 50%, dia itu bisa ngebuat shield dari damage-nya ya. Wow, itu bagus sih. Jadi ini adalah salah satu Zanpakuto yang wajib diambil, yang bagus untuk kalian ambil. Nah, itu dia ya perbedaan dari ultimate si Ulquiorra V2 yang berZanpakuto dan juga yang belum berZanpakuto. Oke, dan sekarang kita mau melihat dari pasif bintang 4-nya milik si Ulquiorra V2. Jadi pasif bintang 4-nya ialah di awal pertempuran barisan depan sekutu mendapatkan perisai yang setara dengan presentase HP Ulquiorra. Jadi semakin tinggi HP Ulquiorra,
maka presentase perisainya ini semakin tinggi ya. Jadi kalian lihat ini adalah status ketika dia itu masih level 0 ya, skillnya itu masih level 0. Jadi presentase perisainya itu sebesar 5,4%. Jadi contohnya kalau HP Ulquara itu sebesar 1 juta, 5,4%-nya itu sekitar 54.000 ya. Jadi kalau kalian bisa ngebuat presentasenya itu sampai 20%, jadi seiring berjalannya level kan, seiring naiknya level maka presentasenya itu naik. Contohnya itu kalau kita itu bisa sampai 20%, HP kita 1 juta, maka perisainya itu sebesar 200.000 ya. Jadi shieldnya itu sebesar 200.000 dari HP Ulquara. Wah, itu mantap sekali. Kemudian yang selanjutnya, 50% defense Ulquara diubah menjadi attack. Wow, ini bagus ya. Jadi ini adalah karakter yang ngandelin attack ya. Jadi selain dari attack-nya dia sendiri, kemudian defense-nya pun diubah menjadi attack oleh si Ulquara. Jadi 50% defense-nya si Ulquara ini diubah menjadi attack ya. Ini dari pasif bintang 4-nya. Belum ditambahin kalau kalian udah berjan Pakuto. Kalau udah berjan Pakuto kan HP di atas 50%, dia tuh bisa memberikan damage 70% damage tambahan dari defense Ulquara. Wow, ini mantap sekali sih. Jadi ini adalah karakter yang HP-nya harus dinaikin, kemudian defense-nya pun harus dinaikin. Karena defense-nya ini bisa dirubah menjadi attack, sedangkan HP-nya ini bisa diubah menjadi perisai atau shield ya. Kemudian selanjutnya untuk setiap sekutu kura-kura hitam di lapangan atau hero Black Tortoise, semua kerusakan yang diderita oleh Ulquara dikurangi 5% ya. Dan maksimal 15% permanen tidak bisa dihilangkan. Wow, ini mantap sekali ya. Jadi kalau kita ngebawa 3 hero Black Tortoise termasuk si Ulquara itu sendiri, maka si Ulquara itu bisa mendapatkan 15% pengurangan damage ya. Wah, ini buat kalian yang udah punya si Kyoraku, kemudian satu lagi Kensei atau si Unohana, ini ketika nanti si Ulquara itu udah hadir, ini bisa dipakai ya. Karena ini bisa maksimalin dari tankernya si Ulquara V2. Jadi nanti ketika Ulquara V2 ini udah datang, meta tanker itu akan kepake ya. Apalagi Ulquara V2, apalagi ini kalau Ulquara V2, apalagi si Kyoraku. Nah, kalau kalian udah ngebuild Kyoraku, tenang aja ya. Nanti di meta si Ulquara itu adalah salah satu karakter yang sangat berguna ya. Karena di sini kalau kita mau maksimalin dari Ulquara, kita tuh harus ngebawa 2 Black Tortoise lagi ya. Salah satunya paling Unohana, kemudian si Kyoraku. Oke, jadi itu dia ya pasif bintang 4-nya dari si Ulquara V2. Pertama, dia tuh bisa ngasih shield atau bisa ngebuat shield barisan depan. Kemudian 50% defense Ulquara tuh diubah menjadi attack. Kemudian setiap kura-kura hitam di lapangan, dia tuh kerusakannya diterima Ulquara tuh dikurangi 5% dan maksimal 15%. Oke, jadi itu dia ya pasif bintang 4-nya dari si Ulquara V2. Oke, dan sekarang kita mau melihat pertandingan dari si Ulquara. Nah, di sini kalian lihat pertama ada 3 shield. Jadi 3 shield yang depan itu adalah dari pasif bintang 4-nya si Ulquara. Yang mana di ronde awal dia tuh langsung bisa ngebuat 3 shield ya. Yang shieldnya itu dihitung dari persentase HP si Ulquara V2. Oke, dan sekarang kita lanjut ke dalam pertandingannya. Nah, ini masih jalan kaji sini. Nah, sekarang ronde 2. Ronde 2 si Ulquara tuh ultimate. Nah, kalian lihat di sini ya. Defense musuh berkurang. Nah, itu defense-nya itu dicuri oleh si Ulquara sebesar 10% ya. Jadi defense-nya itu dikurangin oleh si Ulquara sebesar 10%. Kemudian damage yang dihasilkan dari si Ulquara adalah 1 juta. Nanti kita lihat ketika dia ultimate selanjutnya damage yang dihasilkannya itu berapa ya. Oke, sekarang si Lisa, Aizen,
Nah, sekarang adalah ronde 3. Ronde ketiga, si Ulquiorra ini ultimate lagi. Nah, kita lihat damage-nya berapa. Damage yang dihasilkan adalah 2.100.000. Nah, kenapa bisa meningkat? Karena itu adalah dari ultimate-nya ya. Jadi keterangannya tadi kan kalau kalian udah nyimak, jadi yang pertama itu setelah si Ulquiorra ultimate, maka ultimate yang selanjutnya itu dia tuh bisa memberikan kalau udah berjanpakuto 60% damage tambahan ya. Dan juga kalau dia tuh udah berjanpakuto, dia tuh bisa memberikan 70% damage tambahan dari defense-nya. Wow, ini mantap sekali. Makanya di ultimate kedua damage-nya itu meningkat ya. Kalian lihat di sini, yang pertama damage-nya itu cuma 1 juta. Kemudian di ronde kedua, di ronde selanjutnya damage-nya itu meningkat menjadi 2.100.000. Wah, itu ningkatnya itu 2 kali lipat ya. Itu ningkatnya itu gede bener. Oke, dan sekarang kita langsung lanjut aja ke dalam pertandingannya ya. Dan sekarang ini masih ronde 3, Aizen jalan, kemudian di heal oleh si Orihime. Nah, kita fokusnya ke Ulquiorra aja ya. Kita fokus ke Ulquiorra. Nah, sekarang skip ke ronde kelima. Nah, kenapa di ronde 5 ini bisa langsung ultimate? Ini karena dari efek ultimate-nya ya. Jadi efek ultimate-nya adalah ketika si Ulquiorra habis mengeluarkan ultimate, dia itu bisa mempercepat pemulihan rage sebesar 30%. Jadi ragenya itu cepat penuh. Makanya dalam satu pertandingan itu 5 ronde pun dia tuh bisa ultimate 3 kali ya. Oke, jadi itu dia ya. Pasif, kemudian ultimate, dan juga Zanpakuto dari si Ulquiorra V2. Jadi ini adalah salah satu karakter yang sangat bagus ya. Buat kalian ini adalah hero yang wajib bintang 4, hero yang wajib kalian ambil. Kalau Zanpakuto ini menurut Ani, Zanpakutonya itu lebih baik daripada Zanpakuto milik si Nel ya. Karena kalian lihat dari pasifnya, kalian lihat dari efeknya, ini lebih bagus daripada si Nel. Oke, mungkin itu dia ya pembahasan dari Ulquiorra V2 kali ini. Terima kasih dan bye-bye.